Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8. Kami hari ini akan mempresentasikan hasil diskusi kami dari tugas besar mikropaleontologi, yaitu analisis biostratigrafi. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Rido Dava Amrullah dengan NIM 10122308, Nisha Sharing Kusuma dengan NIM 10122380, dan Arya Sakti Aditya dengan NIM 1012230104. Next. Dan pada latar belakang penelitian ini, kami membahas mengenai beberapa hal-hal seperti pengertian dari mikropaleontologi, analisis stratigrafi seperti kolom stratigrafi, dan juga pengertian dari paleobatimetri. Untuk mikropaleontologi sendiri, itu merupakan cabang paleontologi yang mempelajari fosil mikro seperti foraminifera, ostrocoda, radiolaria, diatom, dan juga palinomorf yang dapat diamati melalui mikroskop. Meskipun ukurannya kecil, fosil-fosil ini memiliki peranan penting dalam studi stratigrafi, paleoekologi, dan juga eksplorasi sumber daya alam, dikarenakan dapat digunakan untuk menentukan umur relatif lingkungan pengendapan maupun kondisi iklim pada masa lalu. Lalu pada biostratigrafi, mikrofosil itu umumnya digunakan untuk mengidentifikasikan dan juga mengelompokkan lapisan batuan berdasarkan ciri paleontologi khasnya. Analisis stratigrafi membantu memahami bagaimana urutan dan hubungan antar lapisan batuan yang divisualisasikan melalui kolom stratigrafi sebagai dasar interpretasi biostratigrafi dan rekonstruksi paleolingkungan. Kemudian, paleobatimetri yang menggunakan data foraminifera bentik digunakan untuk menafsirkan kedalaman laut masa lalu dan juga kondisi pengendapan. Melalui pengamatan mikrofosil di lapangan, diharapkan dapat disusun tabel distribusi foraminifera dan kolom stratigrafi yang digunakan untuk mendukung analisis biostratigrafi dan paleobatimetri di lokasi penelitian. Baik, di sini lokasi penelitiannya berada di Sungai Cipamingkis, Desa Sukaresmi, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor, dan di Jawa Barat. Next. Untuk geologi regionalnya, daerah penelitian terletak di aliran Sungai Cipamingkis, Desa Sukaresmi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, yang secara tektonik berada dalam zona antiklinorium Bogor, bagian dari cekungan Bogor. Morfologi wilayah ini bergelombang hingga terjal akibat pengangkatan tektonik, erosi fluvial, dan aktivitas vulkanik. Stratigrafi daerah mencakup formasi jatiluhur, yaitu Miosen awal sampai tengah, formasi Subang, yaitu Miosen akhir hingga Pliosen, serta endapan kuarter seperti aluvial, bereaksi vulkanik, dan tuf, hasil erupsi Gunung Salak dan Pangrango. Struktur geologi didominasi oleh sistem lipatan dan sesar berorientasi barat ke timur, seperti sesar Cipamingkis dan sesar Cilengsi, yang memengaruhi pola aliran sungai dan ketebalan sedimen. Lingkungan pengendapan menunjukkan transisi dari laut dalam, yaitu batial, ke laut dangkal, yaitu neritik, sejak Miosen awal, yang didukung oleh temuan foraminifera planktonik dan bentik. Fosil-fosil ini sangat penting dalam analisis biostratigrafi dan interpretasi evolusi cekungan, menggunakan zonasi internasional seperti Blow 1969 dan Wade et al. 2011. Selanjutnya, interpretasi dari kolom stratigrafi dan tabel distribusi foraminifera. Pada kolom stratigrafi pada kiri, lapisan-lapisan yang terlihat mencerminkan perubahan lingkungan pengendapan, mulai dari batu pasir di bagian atas hingga gamping dan lempung di bagian bawah. Perubahan ini mengindikasi transisi dari kondisi energi tinggi di mana batu pasir lebih dominan ke kondisi energi yang memungkinkan endapan lempung dan gamping terbentuk. Selain itu, beberapa bagian stratigrafi menunjukkan adanya tingkat pelapukan terutama pada lapisan lempung dan gamping yang dapat berkaitan dengan proses geologi seperti perubahan lingkungan atau aktivitas tektonik. Kemudian pada kolom stratigrafi bagian kanan, lapisan yang ada terdiri dari lempung abu-abu kehitaman dan berbagai jenis gamping dengan tingkat butiran yang bervariasi seperti silt dan very fine sand. Sortasi yang sangat baik pada lapisan gamping mengindikasi lapisan proses pengendapan yang stabil dan kemungkinan besar terjadi di energi yang rendah.
Lapisan lempung pada bagian bawah dapat mencerminkan fase pengendapan yang lebih tenang sebelum transisi gamping dengan butiran lebih halus. Perubahan ini bisa menunjukkan evolusi lingkungan pengendapan dari kondisi dengan suplai sedimen lempung tinggi menuju lingkungan karbonat yang lebih dominan. Next. Oke, di sini persebaran foraminifera pada daerah penelitian, yaitu di sini ada terlihat spesies Orbulina universa, yaitu berada di STA1 yaitu bottom. Lalu ada Globigeronoides trilobus, yaitu dia itu berada di STA2 yaitu top. Lalu ada Globorotalia berada di STA2 top. Lalu ada Globosonella sonoide yaitu berada di STA1 yaitu bottom. Lalu untuk bentik foraminiferanya dia ada Rotalia, dia tuh ada di STA2, Nonion ada di STA2, Heterostegina ada di STA2, Rosalina ada STA2, Planulina itu STA2, lalu untuk Ammonia advena ada di STA2, dan sedangkan untuk Robulus dia di STA1, Cibisidoide ada di STA1. Untuk larger benthic foraminifera itu ada spesies Opersulina gaimardi di sini tidak disebutkan. Dan untuk Cyclosylepus serpenter di sini juga tidak disebutkan berada di STA mana. Next. Selanjutnya yaitu penentuan lingkungan pengendapan. Dari penampakan tabel ini terdapat beberapa macam lingkungan pengendapan yang bisa terlihat dan tersebar dari masing-masing mikrofosil. Ada persebaran dari bagaimana transitional lokasi pengendapannya hingga pada abyssal. Dan bila dilihat, umumnya fosil-fosil ini berada di antara Alterneritic hingga Middle-Bathial dan juga didominasi pada bagaimana persebarannya berada di Upper Bathial. Oke, di sini sejarah pengendapan lokasi penelitian. Menurut Martojo 2003, daerah penelitian ini termasuk dalam wilayah Cekungan Bogor dan berada di dalam formasi Cibulakan, yang mulai mengalami proses sedimentasi pada awal Miosen. Material sedimen berasal dari daratan Sunda yang terletak di bagian utara. Di daerah tersebut ditemukan endapan sedimen berupa batu lempung, batu pasir, dan batu gamping. Pada masa itu, bagian utara Cekungan Bogor merupakan dataran, sementara ke arah selatan berubah menjadi lautan dangkal, sehingga pengendapan terjadi di lingkungan laut dangkal hingga daratan rendah. Siklus pengendapan dalam formasi ini dipengaruhi oleh perubahan tingkat muka air laut serta aktivitas tektonik regional. Selain itu, formasi Jatiluhur mengalami beberapa tahap pengendapan yang berlangsung dari awal hingga tengah periode Miosen. Pada akhir kala Miosen, formasi Cibulakan berubah menjadi lingkungan pengendapan alam dan menjadi pembatas dengan formasi Bojong Manik. Next. Selanjutnya adalah kesimpulan. Berdasarkan hasil analisis mikropaleontologi yang dilakukan di daerah Sungai Cipamingkis, diketahui bahwa lapisan batuan di lokasi tersebut mengandung berbagai jenis mikrofosil, terutama foraminifera planktonik dan bentonik. Pada fosil ini dapat menentukan umur dan lingkungan pengendapan batuan. Dari identifikasi jenis foraminifera yang ditemukan, seperti Orbulina universa dan Globigerinoides tribolus, dapat disimpulkan bahwa umur batuan di daerah penelitian berkisar antara Miosen tengah hingga Miosen akhir. Selain itu, penyebaran foraminifera menunjukkan bahwa lingkungan pengendapan dulunya merupakan laut dangkal hingga laut agak dalam atau neritik hingga Bathial atas. Secara geologi, daerah ini merupakan bagian dari formasi Cibulakan di Cekungan Bogor yang mengalami proses sedimentasi sejak awal Miosen, dengan pengaruh dari perubahan muka laut dan aktivitas tektonik. Temuan ini memperkuat pemahaman tentang sejarah geologi dan evolusi lingkungan di wilayah tersebut. Dan ini ada beberapa referensi yang kami gunakan untuk menyusun penelitian ini.
Oke, sekian dari kelompok 8. Minta maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.